self-love tidak akan pernah bisa membuat kita mengasihi orang lain. Alkitab sekali lagi justru memberi peringatan akan bahaya bahwa kita mengasihi diri kita sendiri itu kita menjadi orang yang selfish. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk Ukraina, kemudian kita akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita angkat hati kita angkat tangan kita berdoa, kita bawa bangsa Ukraina dan kita minta shalom daripada Tuhan. Raja damai itu boleh memerintah atas Ukraina. Haleluya. Shalom Ukraina, shalom Ukraina, shalom Ukraina. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami membawa bangsa Ukraina ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk negeri ini. Hari-hari ini ada konflik dengan negara tetangga Rusia. Tuhan, kami percaya dua bangsa ini adalah ciptaan-Mu. Dan dua bangsa ini ada di dalam rencana-Mu. Kami berdoa, biar Engkau sendiri yang turun dan menganugerahkan shalom, perdamaian atas kedua bangsa ini. Kasih Tuhan yang memulihkan hubungan kedua negara ini. Kami berdoa biar Engkau memegang hati para pemimpin dari Rusia dan Ukraina dan juga para pemimpin negara lain. Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan, konflik ini boleh diselesaikan. Konflik ini, keadaan negara, kedua negara ini boleh dipulihkan. Hubungan-hubungan yang retak, hubungan yang rusak, boleh dipulihkan. Yang percaya hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang berkuasa. Tuhan untuk mengadakan perdamaian sebab Engkaulah Raja Damai. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biar lewat ini hati dari banyak orang di Ukraina boleh dibawa kembali kepadamu. Mereka yang saat ini dicekam ketakutan, kekhawatiran, Tuhan bahkan keputusasaan, biar mereka boleh mencari pertolongan di dalam Engkau. Mereka boleh lari kepada nama Tuhan yang adalah menara yang teguh. Dan mereka boleh mendapatkan perlindungan dan keselamatan di dalam Engkau. Tuhan, biar lewat ini semua, hati bangsa Ukraina boleh berbalik kepadamu. Dan Injil keselamatan boleh diperdengarkan dan diterima. Ada kebangkitan, ada kebangunan rohani dan keselamatan, hujan keselamatan pertobatan untuk bangsa Ukraina. Kami minta sekali lagi dengan segenap hati kami, Tuhan turunkan shalom atas Ukraina. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang Kau berkati firman-Mu, Tuhan, supaya menjadi berkat buat kami semua hari ini. Jadi bagian yang terbaik yang kami boleh terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, bahkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara semua. Seremba Alkitab, mari kita membuka di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-22. Kita akan baca dari ayat yang, kita akan belajar ayat yang ke-39, tetapi untuk supaya kita mendapatkan konteks daripada ayat yang kita pelajari ini, saya ajak kita membaca dari ayat 35. Ya. Dan seorang dari mereka kalau sudah baca ayat 34 adalah orang Farisi. Ya. Seorang dari mereka yaitu seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus, ayat 36, Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, artinya yang setara dengan hukum yang pertama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, saya yakin kita semua sudah pernah mendengar dua perintah ini ya, yang disebut perintah yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, di Injil Markus ditambah dengan kekuatanmu, saudara-saudara. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya ingin saudara-saudara kita merenungkan perintah yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa ini penting, saudara-saudara? Sebab lebih mudah untuk kita mengatakan kita mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi sesama kita. Ya, mudah, saudaraku, kita menutup mata, kita angkat tangan kita, berkata, I love you, I love you, I love you Lord, I love you Lord. Okay? Dan tidak salah dengan itu, saudara-saudara. Tetapi nanti bagian terakhir kita melihat Yohanes berkata, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, barang siapa berkata ia mengasihi Allah, tetapi ia tidak mengasihi saudaranya kelihatan, ia adalah seorang pendusta. Saudara, kenapa itu ditekankan? Saudaraku, sebab itu banyak terjadi. Ya, jadi saudara-saudara, mengasihi sesama itu adalah wujud utama, manifestasi utama daripada kita mengasihi Allah. Dan itu adalah perintah dalam firman Tuhan sendiri. Nah, tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ayat ini sering dibaca jadi seperti ini. Kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan akhirnya, saudara-saudara, muncullah satu pengertian atau satu interpretasi yang berkata bahwa Tuhan memerintahkan kita bukan hanya mengasihi sama manusia, tetapi juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi akhirnya perintahnya bukan 2, tapi jadi 3, yaitu mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Dan bahkan, saudara-saudara, mengasihi diri sendiri itu adalah dasar atau fondasi dan motivasi daripada kita mengasihi sesama kita. Saudara mungkin pernah mendengar, saudara-saudara, ada statement yang berkata, kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri lebih dulu, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Oke? Dalam kalimat yang mungkin berbeda-beda. Nah, hari ini saya ingin saudara-saudara melihat apakah memang Alkitab mengatakan atau mengajarkan bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri. Dengan kata lain, adakah perintah yang diajarkan di dalam Alkitab bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Nah, saya sampaikan pada saudara hari ini, ada 3 problem, saudaraku, di dalam interpretasi ini. Kalau kita sudah membaca ayat firman Tuhan, kalau kita berkata, saudara-saudara, kita harus mulai belajar mengasihi diri kita sendiri, ada 3 problem. Oke? Nomor 1, saudaraku, 3 problem di dalam mengerti ayat firman Tuhan ini. Nomor 1 adalah problem gramatikal, oke? Dari sisi tulisan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata seperti itu dari bahasa Yunani, saudara-saudara, yang cuma 2 huruf saja, saudaraku ya, omega dan apa yang terakhir ya, epsilon mungkin ya, saudara-saudara ya. Nah itu saudaraku agak sukar bacanya, transliterate kan jadi hos. Tapi saya baca fonetiknya harusnya hoce. Jadi ada itu, saya sebut aja hos gitu supaya gampang ya. Nah, kata hos ini saudaraku adalah kata perbandingan ya. Kata kalau bahasa Inggrisnya itu adverb, perbandingan, adverb komparatif. Ya, sudah tahu kata adverb ya. Adverb itu adalah kata yang menjelaskan, kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Jadi, saudaraku, kalau misalkan nih, saya berjalan dengan cepat. Nah, berjalan itu kata kerja, verbnya, dengan cepat itu adverbnya. Oke, bahasa Inggrisnya I walk quickly. Oke, nah, saudara, kata host ini, saudaraku, adalah kata yang menunjukkan bahwa kalimat atau anak kalimat setelah kata host itu adalah kata kerja. Jadi, saudara, kasihlah sama manusia, ya, dengan cara, seperti ya, sebagaimana
engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi itu saudaraku adalah kata hos itu adalah sebuah kata perbandingan yang menunjukkan satu indikasi tentang sesuatu yang menjelaskan sebuah kata kerja. Nah, saya beri contoh kalau saudara membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24, ya, kata hos ini banyak sekali dipakai di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, tentu karena ini dari bahasa Yunani. Ya, itu adalah di dalam 1 Petrus 1:24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan layu seperti bunga rumput, tetapi firman Tuhan tinggal kekal selamanya. Nah, kata seperti itu lagi-lagi memakai kata hos. Jadi saudaraku, semua kata yang menunjukkan, saudaraku ya, menunjukkan suatu perbandingan itu saudaraku di dalam Alkitab pakai kata hos. Nah, secara khusus, saudara, secara khusus kata hos ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu perbandingan yang sudah ada indikasinya. Maaf ya kalau agak ini benar-benar grammar supaya kita mengerti saudaraku arti kalimat ini. Nah, jadi saudara, jadi kalau ada kata perintah, jadi begini, seringkali saudaraku ada kalimat ya yang diikuti kata hos, maka yang diikuti kata hos itu bukan sebuah perintah tapi sebuah perbandingan atau sebuah standar. Contoh, di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima, ya, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, saudaraku lagi-lagi kata seperti itu pakai kata hos. Jadi artinya begini, jangan kamu berdoa, tidak boleh berdoa dengan satu model atau satu pola atau satu karakteristik. Tidak boleh. Nah, karakteristiknya seperti apa? Seperti orang munafik. Jadi, saudaraku, orang munafik yang mengikuti kata hos itu bukan sebuah perintah, tapi sebuah perbandingan. Jadi kan tidak mungkin kita lalu berkata gini, janganlah berdoa seperti orang munafik, jadi kita harus jadi orang munafik, kan tidak boleh. Begitu, justru kita jangan jadi orang munafik. Oke, jadi orang munafik seperti itu, saudara, kalau dikatakan orang munafik itu bukan sebuah perintah, tidak mengandung perintah sama sekali, tapi hanya sebuah perbandingan. Nah, kalau kita sudah mengerti kata hos ini, saudara, maka kembali ke Matius pasal 22 ayat 39 tadi, maka kalimatnya harus dibaca, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sama seperti engkau atau sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri, dan itu adalah sebuah standar perbandingan, bukan perintah. Jadi saudaraku, kalimat engkau mengasihi dirimu sendiri itu hanya sebuah standar, itu bukan perintah. Itu sebuah contoh, itu sebuah ilustrasi saudara, bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, perintahnya tetap cuma dua. Kasihlah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Titik. Saudaraku, itu perintahnya. Nah, kalau saudara ingin tanya bagaimana saya mengasihi sama manusia, nah baru dijelaskan, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Demikianlah engkau mengasihi sesamamu manusia. Nah, jadi saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa ada grammatical problem di dalam mengerti ayat firman Tuhan ini. Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Apalagi mengajarkan bahwa mengasihi diri sendiri adalah dasar, sumber, atau motivasi kita mengasihi orang lain. Alkitab sama sekali tidak pernah mengajarkan demikian. Itu problem pertama, adalah problem gramatikal. Problem yang kedua adalah problem teologis. Kalau saudara-saudara kita mengartikan ayat perintah yang kedua ini adalah kita harus mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan problem yang kedua, yaitu problem teologis. Problem teologis adalah problem di mana secara teologis kita harus melihat bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan hanya di ayat ini, tetapi di seluruh Alkitab.
tidak pernah ada perintah kita mengasihi diri kita sendiri, atau bahkan kita diajar untuk mengasihi. Teaching, instruction, commandment tidak pernah ada di dalam Alkitab untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Mengapa, saudara-saudara? Sebab Alkitab tahu, dan saudara tahu Alkitab adalah firman Tuhan, berarti Alkitab adalah pikiran daripada Tuhan sendiri. Sebab Alkitab ini tahu bahwa kita tidak perlu diajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Alkitab mengatakan bahwa kita otomatis akan mengasihi diri kita sendiri. Itu sudah natur kita. Itu sudah, saudaraku ya, itu sudah bawaan kita, itu sudah sifat alamiah kita. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-29. Ini adalah saudaraku perintah daripada firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada suami dan istri, dan ini adalah kepada suami. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kemudian ayat 29, saudara-saudara, Paulus berkata demikian, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Nah, ayat sebelumnya, Paulus berkata, hendaklah suami mengasihi istrinya seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Sebab apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ini firman Tuhan, saudaraku berkata. Saudaraku berarti, saudaraku, Alkitab itu sudah tahu bahwa manusia tidak akan pernah membenci tubuhnya sendiri. Tetapi justru mengasuhnya dan merawatinya. Nah, jadi sekali lagi, saudara-saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa saudara dan saya tidak perlu diajar untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh siapapun, apalagi oleh Alkitab, tidak perlu diajar, saudara. Orang tua saudara tidak pernah mengajar saudara untuk mengasihi diri saudara. Itu sudah otomatis, saudaraku, itu sudah secara naluri sudah muncul dari dalam diri kita. Nah, karena itu perintah, saudara perhatikan ya, perintah adalah sesuatu, perhatikan saudara, perintah itu adalah sesuatu yang tidak otomatis kita lakukan. Kalau sesuatu yang otomatis kita lakukan, tidak usah diperintah lagi. Oke? Ya, saudara, karena itu tidak ada perintah begini, kalau engkau lapar, makan. Tidak ada. Saudara, kenapa? Kita otomatis kalau lapar, kita cari makan. Tetapi perintah di Alkitab apa? Bilang gini, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Nah, itu dikasih perintah. Kenapa, saudaraku? Karena itu tidak otomatis terjadi dalam diri kita. Kalau kita lihat seteru kita lapar, tidak otomatis, oh musuhku lapar, ayo kasih makan. Enggak, saudaraku. Kita kan berkata, rasain lo. Kan begitu, saudaraku ya. Yang otomatis kan seperti itu justru. Nah, karena itu perlu dikasih perintah. Nah, jadi saudara-saudara, tidak ada perintah dalam Alkitab kita mengasihi diri kita sendiri. Yang ada adalah perintah kita mengasihi sesama kita. Sebab apa? Kita pada dasarnya tidak mau mengasihi sama kita. Kita cuma mau mengasihi diri kita sendiri. Karena itu perlu dikasih perintah. Saudara-saudara. Ya, nah sekali lagi, Alkitab tahu bahwa kita tidak perlu diajar untuk mengasihi diri kita sendiri, tapi kita justru perlu diajar untuk mengasihi orang lain. Nah, tetapi saya ingin kita juga mengerti di sini, bahwa Alkitab tidak melarang kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalimatnya bukan gini, kasihlah samamu manusia dan janganlah engkau mengasihi dirimu. Tidak, kasihlah samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Alkitab tidak melarang kita mengasihi kita sendiri. Yang Alkitab peringatkan adalah, saudara-saudara, yang Alkitab peringatkan adalah bahwa kalau kita terus-menerus hanya fokus kepada mengasihi diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang selfish, dan itulah, saudaraku, yang Alkitab, saudaraku, larang, dan itulah, saudaraku, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, engkau harus mengasihi orang lain. Engkau harus mengasihi samamu, tidak cuma mengasihi dirimu sendiri. Oke, lihat beberapa ayat. Oke ya, jadi sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengajar dan tidak perlu mengajar untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Justru Alkitab kasih peringatan soal mengasihi diri sendiri. Nomor 1, Tuhan Yesus, dia berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus justru menyangkal diri, bukan mengasihi dirinya.
Ya, dan kata menyangkal itu saudaraku sama dengan kata yang dipakai waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia benar-benar, aku benar-benar tidak kenal orang itu, menyangkal. Ya, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, Alkitab sekali lagi justru memberi peringatan akan bahaya bahwa kita mengasihi diri kita sendiri itu kita menjadi orang yang selfish, orang yang egois. Berikutnya, lihat lagi ayat firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 ya. Rasul Paulus berkata begini. Oke, hendaklah kamu sehati sepikir satu tujuan ya dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi justru dikasih tahu, jangan cari kepentingan sendiri. Atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang diperingatkan apa saudaraku? Jangan cuman perhatikan kepentingan diri sendiri. Artinya apa saudaraku? Memperhatikan kepentingan diri tidak salah, tapi selalu ada peringatan. Jangan cuman awakmu tok ya. Nah, saudara ya. Jangan cuma dirimu sendiri loh ya. Itu yang terus diperingatkan Alkitab. Alkitab sekali lagi tidak pernah mengajarkan perhatikan kepentinganmu, tidak. Justru peringatan jangan hanya kepentinganmu. Oke? Nah, satu lagi, saudara. Dan ini yang cukup keras saudaraku, dari peringatan Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ayatnya agak panjang ya, tapi coba kita baca ya. Dia berkata begini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa kok masa yang sukar itu datang terakhir? Kenapa saudara? Bukan karena banyak bencana alam, bukan karena ada pandemi. Bukan karena apa saudaraku, climate change. Lebih daripada itu, ya itu bisa mendatangkan kesukaran. Tetapi yang paling mendatangkan kesukaran di dalam hidup ini adalah karena manusia akan jadi selfish. Manusia akan semakin mencintai diri sendiri dan manifestasinya. Saudara lihat ya, mulai dari mencintai diri sendiri, berikutnya itu adalah akibat orang yang mencintai diri sendiri. Nomor 1 apa? Jadi hamba uang. Orang yang mencintai diri sendiri jadi hamba uang, saudaraku. Orang itu boleh punya uang atau tidak punya uang, tapi akan menjadi hamba uang, saudaraku. Uang akan jadi begitu, saudaraku, kuat dalam pikirannya sebab dia mencintai dirinya sendiri. Oke? Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Nah, jadi saudaraku, justru Alkitab berkata, kalau orang mencintai diri sendiri, justru dia tidak bisa mencintai orang lain. Jadi salah besar, saudaraku, kalau dikatakan engkau harus belajar mencintai dirimu sendiri sebelum engkau bisa mencintai orang lain. Salah. Alkitab justru berkata kalau manusia makin mencintai dirinya sendiri, makin dia tidak bisa mencintai orang lain, tidak bisa mengasihi orang lain, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat memegang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Mengkhianat kepada siapa? Kepada orang lain. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah dan seterusnya, saudaraku. Jadi, oke. Ada satu kesimpulan yang kita perlu perhatikan, saudaraku. Sekali lagi, bahwa mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, tidak pernah diajarkan dalam Alkitab. Tidak dilarang, tetapi Alkitab berkata hati-hati. Sebab itu akan membuat kita saudara tidak bisa melakukan perintah Allah. Untuk itu tidak bisa membuat kita, saudaraku, hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebab kita terus mementingkan diri kita sendiri. Oke, itu problem yang kedua, problem teologis. Problem yang ketiga adalah problem praktikal. Oke, mengapa, saudaraku, kita tidak bisa memegang prinsip bahwa kita perlu mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Nah, saudara, beberapa orang berkata bahwa kita tuh perlu mengajar orang untuk mencintai dirinya sendiri. Semakin orang mencintai dirinya sendiri, mereka akan punya kekuatan untuk mencintai orang lain. Tetapi apakah, saudaraku, mencintai diri sendiri itu bisa membuat kita mengasihi orang lain lebih lagi? Sekali lagi, saudaraku, Alkitab berkata,
Dan kita semua sudah tahu, kita sudah secara otomatis mencintai diri kita sendiri. Kalau kita yang sudah mencintai diri kita sendiri masih diajar untuk kita perlu mencintai diri kita sendiri lebih lagi, apa yang terjadi, saudara? Kita akan jadi orang yang mencintai diri kita sendiri ya. Self-love kita jadi overdosis. Sekali lagi ya, sudah ngerti ya? Kan kita secara otomatis sudah pasti mencintai diri kita sendiri. Masih ditambah lagi, suruh mencintai lagi, jadi overdosis. Dan segala sesuatu yang overdosis tidak akan pernah membawa akibat yang baik. Nah, saudara, apa itu sih yang mencintai diri? Atau apa itu namanya self-love itu? Self-love itu adalah, saudaraku, waktu kita itu berfokus di dalam diri kita sendiri, ya, kita melihat dalam diri kita sendiri, yang kadang-kadang dipakai istilah introspeksi, introspek, ya, introspek itu kan memeriksa ya, oke. Inspek itu kan memeriksa, inspek, oke. Kalau introspek memeriksa ke dalam, oke. Jadi sesuatu yang dimulai dengan kita memeriksa ke dalam diri kita. Tetapi kemudian kita mulai fokus kepada hal-hal yang baik di dalam diri kita. Kita fokus pada hal-hal yang positif dalam diri kita, tujuannya apa? Supaya kita merasa baik, supaya kita we feel good about ourselves. Dan kalau kita sudah merasa sesuatu yang baik dalam diri kita, maka kita bisa mulai menerima diri kita dan mencintai diri kita. Itu kurang lebih teorinya seperti itu. Oke, jadi lihat dalam dirimu, lihat hal yang baik dalam dirimu, oke ya, oke. Aku itu ya affirm itu, oh ternyata aku ini orang yang sabar, oke ya. Ternyata aku ini orang yang baik, oke ya. Ternyata aku ini orang yang apa lagi, jujur dan lain-lain, saudaraku. Lalu kita mulai bisa menerima diri kita dan mengasihi diri kita sendiri. Nah, saya ingin kita mengerti, saudaraku, apa sih dasarnya orang untuk mengajar kita mengasihi diri kita sendiri? Dasarnya adalah nomor satu, adalah pusat, diri kita sebagai pusat, ya, diri kita sebagai center. Dan yang kedua adalah, saudara, namanya value. Value, ada value atau ada esteem. Ya, esteem. Itu lalu jadi istilah self-esteem. Jadi, kita itu, saudaraku, diajar untuk melihat hal yang baik dalam diri kita, menemukan value dalam diri kita, sampai kita itu merasakan self-esteem kita itu naik. Dan waktu self-esteem kita naik, kita bisa mencintai diri kita. Kenapa, saudaraku? Karena kasih kita, cinta kita secara manusia adalah cinta yang bergantung kepada value atau esteem dari objek yang kita cintai. Berapa banyak saudara yang mencintai barang jelek? Enggak ada kan? Saudara mencintai barang yang baik. Oke? Nah, tentu saudaraku pandangan baik jeleknya itu berbeda setiap orang, tapi saudaraku tidak ada saudara ada di sini saudara yang mendekati saudaraku ya, lagi istilahnya ya, saya belajar banyak saudaraku ya, istilah-istilah itu PDKT, oke? Lagi PDKT, lalu berkata, saya ingin kenal kamu lebih baik lagi. Kenapa? Karena kamu ini jelek. Saudaraku ada seperti itu, saudaraku ya. Saudaraku langsung hubungan terputus 7 tahun. Saudaraku ya, kalau ada seperti itu, betul kan? Tidak mungkin seperti itu. Pasti kita karena kamu baik. Oke? Nah, saudaraku, tetapi kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Setelah kenal, saudaraku mulai, saudaraku dekat, menjalin hubungan, akhirnya menikah, saudara, oke? Akhirnya mulai, saudaraku, terjadi bentrok. Kenapa? Lalu dikatakan nih, engkau enggak seperti dulu lagi. Saudara sering dengar kalimat itu? Engkau sekarang sudah berubah. Nah, karena engkau berubah, cintaku juga berubah. Itu, saudaraku, cinta manusia yang banyak kita dapatkan, yang kita kenal. Dan itu sebabnya, saudaraku, sebabnya bahwa kalau kita mau mencintai diri kita sendiri seperti yang diajarkan itu, kita harus melihat sesuatu yang baik di dalam diri kita. Kita harus, saudaraku, menemukan value dalam diri kita. Kita harus menemukan worth, saudara tahu ya, worth ya, nilai di dalam diri kita. Nah, karena itu banyak orang mulai memacu diri untuk mereka bisa menemukan worth dan esteem lewat macam-macam. Lewat studi, lewat karir,
lewat apa yang mereka bisa miliki, lewat penampilan mereka, lewat pembawaan mereka. Saudaraku, semuanya supaya mereka merasa esteem mereka naik, worth mereka naik. Dan dari situ mereka mulai berkata, I am good. And that's why I love myself. Masalahnya, saudaraku, seringkali hal seperti itu justru lebih banyak membawa kegagalan daripada keberhasilan. Dan waktu kita gagal mencapai standar goodness dan kebaikan yang kita inginkan, maka kita tidak bisa lagi menemukan esteem dalam diri kita dan kita tidak bisa mencintai diri kita. Lalu, saudaraku, akibatnya apa? Lalu akibatnya justru berubah, cinta yang menggebu-gebu itu justru termanifestasi di dalam rasa benci. Justru dengan rasa frustasi, rasa benci. Kenapa aku tidak bisa jadi orang yang cantik? Kenapa aku tidak bisa jadi orang yang berpenampilan luar biasa? Kenapa aku tidak bisa jadi orang yang pinter? Kenapa aku tidak bisa jadi orang yang sukses? Kenapa aku tidak bisa jadi orang yang kaya? Kenapa aku tidak bisa punya itu? Kenapa aku tidak bisa punya ini? Dan lain sebagainya, saudaraku. Karena kita gagal mencapai esteem yang kita inginkan. Value, nilai yang kita inginkan. Jadi, saudara-saudara, kalau ada orang dikatakan, saya ini tidak bisa mengasihi diri saya sendiri. Itu justru karena dia terlalu mencintai self-nya. Dia terlalu mencintai, saudaraku, egonya. Dan dia menuntut, saudaraku, dirinya harus sebaik ini. Jadi, justru, saudaraku, kalau kita diajar mencintai diri kita sendiri, justru kita akan masuk di dalam frustasi dan kekecewaan. Nah, tapi saudara-saudara, lalu orang menemukan cara lain. Oke, mungkin kau gagal di dalam melakukan ini, tapi engkau coba cara yang lain ya. Apa? Mulai dengan memperkatakan hal yang positif tentang dirimu. Oke? Mungkin kau gagal, tapi katakan kau berhasil. Mungkin engkau jelek, tapi katakan engkau itu cantik, atau engkau itu ganteng dan lain sebagainya. Ya, katakan hal-hal yang positif di dalam dirimu. Oke, I'm good, I'm smart, I'm pretty, I'm successful. Oke, I'm lovable dan lain sebagainya. Apa akibatnya, saudaraku? Akibatnya adalah kita mulai mengalami namanya inflated self-esteem. Ya, harga diri kita mengalami inflasi. Oke. Dan waktu harga diri kita malah inflasi, apa yang terjadi, saudaraku? Inflasi itu artinya apa? Harga-harga naik. Lalu kita mulai mempercayai bahwa harga diri kita itu sekian, katakanlah ya, saudaraku ya. Tadinya sekian karena kita terus berkata aku baik, aku hebat, aku kuat, pelan-pelan naik, saudaraku, jadi sekian. Akibatnya setelah sekian apa, saudaraku? Kita berkata kepada semua orang, hei, hargaku sekian ya, bukan sekian. Oke? Orang lain lihat, kita cuma sekian. Sementara kita ngaku kita sekian. Sehingga orang tetap menilai kita, saudaraku, low price. Padahal kita percaya kita high price. Apa akibatnya? Lagi-lagi kita akan frustasi. Lagi-lagi kita akan marah, berkata, orang tidak merhatikan aku, orang tidak menghargai aku, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itulah akibat. Kalau kita terus-menerus diajar untuk feeding, untuk memberi makan kepada self-love kita. Dan saudaraku, self-love tidak akan pernah bisa membuat kita mengasihi orang lain. Karena apa? Kalaupun kita mengasihi orang lain, kalaupun kita berbuat pada orang lain, dari selfishness kita itu, kita akan menuntut pengakuan, recognition daripada orang lain. Dan kalau kita nggak dapat itu, kita akan kecewa. Jadi, saudara-saudara, saya sudah berikan pada saudara ya, 3 problem ya. Bahwa kalau kita mau mengasihi orang lain, kita tidak bisa mulai dengan belajar mengasihi diri kita sendiri. Karena nomor 1 itu tidak perlu diajar, dan kedua kita justru harus diperingatkan bahayanya, dan yang ketiga itu tidak akan pernah bisa memotivasi kita untuk mengasihi orang lain. Jadi apa solusinya? Bagaimana kita bisa menggenapi perintah Tuhan kita mengasihi orang lain? Solusinya adalah Injil kasih karunia, Gospel of Grace. Nah,
Saya mau kasih tahu dulu saudara-saudara, kalau kita sebut Injil, saudaraku, berita baik, oke, itu tidak semua adalah the gospel of grace. Saudara pernah dengar ya istilah yang lalu ada namanya Injil kemakmuran. Nah, saya mau beri istilah satu lagi, saudaraku, itu namanya Injil self-esteem. Saudaraku, berita baik yang menunjukkan, saudaraku, bahwa kita ini punya self-esteem. Dan salah satu ayat yang, saudaraku, dan Injil self-esteem berkata begini, engkau ini, saudara-saudara, saudara tahu enggak, di dalam diri saudara ada permata-permata yang indah. Mungkin saudara kelihatan dari luar jelek, tetapi di dalam saudara ada harta yang terpendam. Ada sebenarnya engkau ini baik. Mungkin orang berkata engkau jelek. Mungkin orang berkata engkau tidak bisa apa-apa. Tetapi Allah melihat ada treasure di dalam dirimu. Sudah pernah dengar ya? Seperti itu ya. Nah, saya sebut itu Injil self-esteem. Untuk membuat orang berkata, aku ini sebenarnya baik loh ya. Nah, lalu saudara-saudara dikasihlah ayat. Yesaya 43 ayat 4. Ada saudara yang ayat favoritnya ini tidak salah, saudara, sebab itu ayat ada di dalam Alkitab. Tinggal pertanyaannya, pengertiannya apa? Yesaya 43 ayat 4, ini firman Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia. Oke? Jadi nomor satu apa? Engkau berharga. Engkau ini punya nilai yang besar. Oke? Yang kedua apa? Karena engkau punya nilai yang besar, aku mengasihi engkau. Oke? Jadi saudara lihat ya hubungan sebab akibatnya. Dan karena aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, atau dikatakan saudaraku, aku membeli engkau dengan harga yang mahal. Saudara lihat ya urutannya. Oke? Engkau berharga, aku jatuh cinta sama kamu, dan tak beli dengan harga yang mahal. Saudara-saudara pernah enggak ngalami seperti itu? Pasti pernah lah. Oke, saudara lihat mobil bagus, saudara lihat baju bagus, saudaraku, engkau berharga, aku mengasihi engkau, dan aku berikan uangku ya yang mahal untuk gantikan engkau. Itu normal, itu lumrah, dan itu saudaraku manusiawi. Dan inilah kesalahannya, saudaraku, bahwa kita membawa Allah itu ke dalam pola pikir dan cara berpikir kita manusia. Nah, dari sini, saudara-saudara, dari sini akhirnya muncul, saudaraku, pengertian bahwa kita ini dikasih Tuhan karena kita ini bagus. Kita ini punya value di hadapan Tuhan. Jadi kalimatnya jadi God love me so much because I am good. Dengan kata lain, saudaraku, kalau Allah mengasihi aku, itu karena aku pantas dikasihi. I deserve His love. Bahayanya apa, saudaraku? Bahayanya adalah kita jadi orang yang menuntut bahwa Allah memperlakukan kita seperti yang kita mau. Karena kita merasa Dia mengasihi kita karena kita baik. Waktu nanti, saudaraku, kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, waktu kita mengalami, saudaraku, hidup kita, saudaraku, tiba-tiba menghadapi masalah, kita lagi mengalami down, ya, masa di mana kita mengalami low season, saudaraku, kita akan jadi marah sama Tuhan, berkata, Tuhan, bukankah aku ini berharga? Why you treat me this way? Oke? Bahkan saudara-saudara, bahkan kita bisa berpikir bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk membeli kita karena kita ini berharga. Wow, mari saudaraku, kalau kita berkata seperti itu, mari kita lihat sekarang sebenarnya ya, yang kita berhak dapatkan. Oke? Injil self-esteem berkata, I deserve God's love, okay? Do we deserve God's love? Apakah kita ini memang berhak untuk dapatkan namanya kasih Allah? Apakah memang Allah itu harus mengasihi kita? Apakah memang Allah itu pantas mengasihi kita? Mari kita baca di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ketiga. Rasul Paulus berkata demikian. Sebenarnya, dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Sudah lihat kan? Oke? Bahwa kita dulu itu hidup selfish, nuruti keinginan nafsu kita. Lalu dia berkata, pada dasarnya sebenarnya kami adalah orang yang harus dimurkai. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris terjemahan NIV, saudara ketemu we deserve God's wrath.
Jadi apa yang pantas untuk kita terima dari Tuhan? Bukan kasih. Yang pantas kita terima adalah murka Allah. Nah, jadi, saudara, di sini kita harus tahu. Kalau kita masih berpikir saya ini berharga di hadapan Tuhan, think twice, pikir sekali lagi. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang berdosa yang patut dimurkai, yang pantas dimurkai. Kita enggak sering merasa itu. Kita sering merasa begini, saya memang orang enggak sempurna, tapi saya enggak orang yang jelek-jelek banget. Ya, saya ini masyarakat kelas menengah. Oke, ya, enggak sempurna, oke, tapi bukan yang rendah-rendah banget. Saudara, itu sebabnya kita tidak pernah bisa merasakan amazed, begitu kagum dan takjub akan kasih Tuhan. Sebab kita tidak merasa bahwa kita ini sejelek itu. Tetapi, saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kita ini harusnya dimurkai oleh Tuhan. Nah, karena itu, di dalam Roma pasal 5 ayat 7 dan 8, kita bisa tahu, saudaraku, bagaimana Allah itu mengasihi kita. Apakah Allah mengasihi kita karena kita baik, atau Allah mengasihi kita, saudaraku, dengan model cara kasih yang lain. Roma pasal 5 ayat 7 8 berkata begini, sebab tidak mudah untuk seorang mau mati untuk orang benar. Oke? Jadi, saudara-saudara, untuk menggantikan orang yang baik, ya, itu aja untuk orang benar itu tidak mudah. Mungkin untuk orang yang baik ada yang mau gantikan. Oke? Ya. Jadi untuk gantikan orang lain yang mati, untuk gantikan orang lain saudaraku yang harusnya mati, saudaraku tapi orang itu baik, mungkin masih ada, tapi kemungkinannya kecil. Nah, kenapa Paulus ngomong ini, saudaraku? Untuk menunjukkan kepada kita. Kalau untuk orang yang baik saja, orang tidak mau gantikan dia untuk mati. Apalagi untuk orang tidak baik. Apalagi untuk orang jahat. Siapa mau mati gantikan orang jahat? Orang yang baik aja nggak ada mau. Tapi ayat 8 berkata apa? Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita baik, bukan karena kita punya mutiara yang indah dalam kita, bukan. Yesus mati untuk ketika kita berdosa, ketika kita harusnya dihukum, Yesus mati untuk kita. Berarti, saudaraku, kasih Allah itu, kasih Kristus itu tidak sama dengan kasih yang kita punya, yaitu kasih yang mengandalkan esteem daripada objek yang kita kasih. Sebab kita tidak punya esteem sama sekali di hadapan Tuhan. Bahkan harusnya esteem kita itu bukan hanya 0, tapi negatif, harusnya kita dihukum. Tapi Allah mengasihi kita. Loh. Sebab itu, saudara-saudara, kalau kita mengerti Injil keselamatan, Injil kasih karunia, maka saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada salib Kristus, kaki salib Tuhan, kita tidak lagi bicara soal self-esteem. Kalau kita, saudaraku, kita dikasih oleh Tuhan, kalau bicara kasih Tuhan, saudaraku, tidak lagi bicara apa yang baik dalam diri kita. Kita tidak lagi bicara, saudaraku, seberapa hebat kita, seberapa berharga kita, sama sekali itu buang, sama sekali itu tidak berlaku sama sekali kalau kita bicara tentang kasih Allah kepada kita. Yang berlaku dalam kasih Allah kepada kita adalah kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan. It's all centered in God. Dan itu sebabnya kasih daripada Allah, kasih yang datang daripada kasih karunia itu, saudaraku, adalah kasih yang menyembuhkan kita dari mengejar kasih yang sia-sia di dalam dunia ini. Dan kita perlu melihat ini, saudaraku, supaya kita tahu bahwa untuk kita dikasih, kita tidak perlu membuat diri kita lovable atau lovely. Saudara tahu ya? We don't need to make ourselves lovely. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita beyond measure, di luar ukuran yang ada. Bukan karena kita lovely. Allah mengasihi kita justru waktu kita unlovable. Hanya di dalam kasih seperti itu,
kita bisa dibebaskan dari kasih yang selfish, yang berpusat dalam diri kita, yang membuat kita merasa diri kita itu baik. Ya, saya ingin tutup saudaraku dengan 2 ayat lagi. Dan kasih, kalau kita belajar tentang kasih Allah ini, maka di sini baru kita bisa menemukan dasar kita mengasihi orang lain. Oke? Kalau kita memakai dasar kasih dalam diri kita, pertanyaan kita selalu begini, saya ini orang baik, saya mengasihi diri kita seorang baik. Lalu untuk apa saya mengasihi orang lain? Terus kita tidak bisa jawab pertanyaan itu. Lalu untuk apa kita mengasihi orang lain? Tetapi saudaraku, kalau kita berkata saya ini berdosa, saya ini kotor, saya ini jahat. Tetapi Allah mengasihi saya. Sekarang, saya juga punya alasan untuk mengasihi orang lain. Sebab apa? Saya tidak menunggu orang lain itu layak dikasihi, baru saya kasih. Sebab waktu Allah mengasihi saya, dia tidak tunggu sampai saya layak dikasih. Dan itulah sebabnya saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata, kasih Kristus menguasai kami. Oke ya, bahasa Inggrisnya control us, ada compel us, tapi kasih Kristus itu menguasai hati kami. Karena kami telah mengerti bahwa satu orang telah mati, itu semua orang, mereka semua sudah mati, ya di hidup yang lama sudah mati, tersalib bersama dengan Kristus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Loh, saudaraku ya. Ini yang luar biasa, waktu kasih Kristus menguasai hati kita, maka kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi berlomba-lomba mengasihi diri kita sendiri. Tetapi saudaraku, kita akan berhenti dari selfishness. Dan kita hidup untuk dia yang sudah mati dan bangkit itu kita. Dengan jalan kita mengasihi orang lain. Haleluya. Saudara-saudara, inilah the gospel of grace. You don't need to love yourself more. God has already loved you. Now what you need to do is just love others. Mengasihi orang lain sebagaimana Allah mengasihi. Karena saya ingin tutup saudaraku. Kalau mengasihi diri sendiri itu bukan alasan, bukan motivasi untuk kita mengasihi orang lain, lalu apa motivasinya? Ayat terakhir ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Saudara pasti sudah tahu ayat firman Tuhan ini. Oke? Apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita mengasihi karena kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan. Kita mengasihi orang lain karena kita sudah mengenal kasih Allah yang mengasihi diri kita. Saudara-saudara, it is God's love, not self-love, yang harus jadi fondasi untuk kita mengasihi orang lain. Haleluya. Nah, tinggal pertanyaan terakhir, saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Aku sekarang mau mengasihi orang lain, Tuhan. Bagaimana caranya? Lah, balik ke ayat tadi. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Dan jangan saudara pura-pura, saya tidak tahu bagaimana saya mengasihi diri saya sendiri. Saudara tahu, saudara semua sudah mengasihi diri saudara sendiri. Sekarang ya saudara hanya pikirkan begini, apa yang saya lakukan terhadap diri saya? Waktu saya lapar, saya cari makanan, saya makan, betul? Nah sekarang saudaraku, saya mau cari orang lain yang lapar, dan saya mau kasih mereka makan. Nah, fair. Oke? Kalau saya haus, apa? Saya ingin minum, saya cari minum yang enak. Sekarang saya mau cari orang, sesama saya, yang kehausan. Dan saya mau kasih dia minum. Kalau saya lagi susah, apa yang saya butuhkan? Ya, saya harus dapatkan orang yang bisa menghibur saya. Sekarang saya mau cari orang yang susah. Dan saya mau hibur dia. Dan semua yang kita lakukan, karena kita tahu bagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus cuma berkata kepada kita, as I have loved you, just love one another. Haleluya.